saya tes dulu. Slide saya udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Bisa coba slideshow. Bisa ya? Bisa kan? Oke, karena bergerak nggak slide-nya? Ini dia susah bergerak. Bisa. Gerak ya? Oke, gerakan? Gerak nggak? Bergerak, Bu. Bergerak. Oke, jadi saya mulai karena kita tinggal 2 minggu ya kalau nggak salah ya. Sebelum ujian akhir. Minggu lalu nggak kuliah. Minggu ini, oke ya, kita coba lihat sampai mana kita bisa selesaikan. Saya akan record. Oke, jadi kita akan teruskan ya kuliah termodinamika kita. Kita akan membahas hukum kedua dan hukum ketiga termodinamika. Jadi biasanya kedua hukum ini disandingkan kalau lagi belajar. Ya, nah kalau hukum pertama kemarin kita sudah lumayan expert ya. Hukum pertama itu biasanya berhubungan dengan apa ya? Kalau di hitungan masih ingat term-termnya ada U, ya kan ya, energi dalam. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Masih ingat? Kalor, kerja, ya. Benar kan? Iya, Bu. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan melihat sesuatu yang baru di hukum kedua termodinamika. Jadi hukum kedua termodinamika itu berhubungan dengan apa? Secara singkat, ada yang ingat nggak? Apa sih? Atau pernah nggak belajar? Apa sih hukum kedua termodinamika? Tidak usah word by word, tapi pengertiannya apa? Atau apa yang kalian ingat dari hukum kedua termodinamika? Ada yang pernah belajar waktu SMA? Ada? Oke, nggak ada yang ingat. Nah, hukum kedua termodinamika itu agak berbeda dengan hukum pertama. Kalau hukum pertama bicara tentang energi, nah hukum kedua termodinamika itu berhubungan dengan ketidakteraturan, ya, atau diberikan term sebagai entropi. Apa sih yang khas dari ketidakteraturan? Kalau saya bertanya pada kalian, biasanya manusia itu atau makhluk hidup itu makin lama makin teratur apa makin tidak teratur ya? Kalau dari dulu dibandingkan sekarang gitu. Apa jawabannya? Tidak teratur. Makin tidak teratur ya. Oke. Tapi ini bukan masalah gen-gen ya, gen X, gen Y dan sebagainya, tapi memang kecenderungan kehidupan itu juga makin lama makin tidak teratur. Misalnya kalau kita lihat lingkungan ya, bumi itu kan makin lama semakin banyak polusi, makin lama makin banyak pencemaran, kurang lebih bisa digambarkan seperti itu. Kenapa? Karena entropi ya, sesuai dengan hukum kedua termodinamika, memang mengatakan bahwa entropi atau ketidakteraturan itu cenderung meningkat. Oke, jadi apa yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang tadi ya, pengertian dari hukum kedua termodinamika. Kemudian kita akan melihat apa sih entropi sebenarnya. Nah, terus secara definisi termodinamikanya apa? Kemudian kita akan melihat ya entropi sebagai fungsi keadaan. Nah, kalau ini mungkin kalian sudah agak familiar ya, siklus Carnot ya. Kemudian termodinamika. Nah, ketidaksamaan Clausius juga kita akan lihat nanti. Terus perubahan entropi yang menyertai beberapa proses seperti yang ekspansi dan sebagainya nanti akan kita lihat. Nah,
Kenapa kita perlu ini mungkin bisa saya skip, ya pasti kalian sudah tahulah kenapa, karena entropi itu kenapa kalau dalam reaksi itu kalau kalian melakukan percobaan dalam lab gitu ya, kenapa suatu reaksi harus dipanaskan? Kira-kira kenapa? Oh, reaksi ini harus dipanaskan. Oh, reaksi yang lain tidak perlu dipanaskan. Kenapa suatu reaksi itu harus dipanaskan? Terkadang untuk mempercepat reaksinya, Bu. Betul sekali. Jadi tanpa bisa mempercepat atau bisa jadi kalau suhunya tidak panas itu sama sekali tidak terjadi reaksi gitu ya. Nah, itu apa? Itu sebenarnya didasarkan pada entropinya, kecenderungan untuk senyawa-senyawa tersebut bereaksi itu secara spontan atau tidak, ya kan? Jadi kalau dia bisa bereaksi secara spontan, tentu saja biasanya kita nggak perlu panaskan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat, ini yang tadi saya katakan kespontanan. Kalau saya katakan spontan, itu artinya apa ya? Coba. Sekaligus atau langsung Langsung ketika gimana terjadi, maksudnya? ketika terjadi gitu. Kalau tidak spontan, berarti apa? Kalau tidak spontan. Tanpa bantuan dari sesuatu, dia nggak akan terjadi seperti tadi ya. Jadi suatu reaksi kenapa perlu dipanaskan? Karena kalau tidak dipanaskan dia tidak bisa spontan bereaksi. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau hukum pertama dari termodinamika menyatakan bahwa energi itu kekal gitu ya, conserve. Nah, jadi ada nggak dari hukum pertama ini yang bisa kita simpulkan tentang kespontanan? Nggak ada ya. Jadi hukum pertama itu tidak secara langsung bicara kespontanan. Ya, kenapa? Karena dia tidak mengatakan apapun tentang energi seperti apa yang dibutuhkan gitu ya. Sedangkan kespontanan itu bercerita tentang energi yang dibutuhkan. Misalnya seperti ini. Kenapa kita pakai katalis? Pernah dengar kata katalis ya? Katalisator. Apa itu katalis? Suatu senyawa yang mempercepat reaksi, Bu. Betul sekali. Bagaimana caranya dia mempercepat reaksi? Menurunkan energi Aktivasi. Betul sekali, menurunkan energi aktivasi. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh katalis itu adalah merubah kespontanan gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dia bisa mengubah arahnya. Yang tadinya misalnya lambat, diubah arah tuh maksudnya dalam artian seperti itu, bukan membalik ya. Tapi kalau katalis itu mempercepat. Oke, nah ketika suatu perubahan terjadi, ketika kita bicara tentang sistem yang terisolasi, ya, karena namanya sistem terisolasi, energi totalnya kan tetap ya. Tetapi apa yang terjadi di dalamnya itu bisa berubah. Oke, seperti apa nanti kita lihat secara termodinamikanya. Seperti ini. Nah, karena itu, mungkinkah yang menjadi pertanyaan, apakah arah dari perubahan itu berhubungan dengan distribusi dari energi? Masih ingat kalian kalau ada suatu sistem, ya, suatu sistem mempunyai energi, nah, jadi energi tersebut bisa terdistribusi. Maksudnya itu adalah terdiri dari energi A, energi B, dan seterusnya. Oke ya, jadi kita lihat seperti ini. Oke, mungkin siapa tahu ini lebih menolong. Kalau ini saya gambarkan apa kira-kira? Jadi kalau suatu bola, misalnya bola tenis ya, bola tenis nih awalnya di sini nih. Nih. Terus dilempar ke bawah nih.
ke lantai. Ya. Coba kalian perhatikan, kemungkinan dia akan naik kira-kira seperti ini. Nggak kembali ke atas kan ya? Iya, Kenapa? energi yang keluar tidak akan balik dengan energi yang sama, Bu. Betul. Jadi kita lihat di sini ya. Ini adalah titik awal dari bolanya. Begitu dia mengenai lantai, apa yang di sini diberikan panas? Coba kalian perhatikan. Artinya apa? Energinya itu sekarang tersebar, energi yang dia punya tadi. Gitu kan? Jadi di sini disebutkannya on each bounce, jadi dalam setiap apa nih bilangnya, lentingan ya. Sejumlah energinya sekarang berubah. Degraded into thermal motion, jadi terjadi gerakan termal antara bola dan lantainya. Ya. Jadi di sini tersebarlah energi yang tadi dimiliki oleh bola awalnya. Misalnya dia tadinya di sini, begitu dia mengenai lantai, energinya tersebar 1, 2, 3, kira-kira seperti itu. Makanya dia nggak bisa naik lagi ke arah yang awalnya. Karena apa? Karena energi yang dia punya sekarang sudah terbagi. Gitu, ada energi disperse ya, jadi terdispersi. Nah, makanya naik lagi sini, terus tersebar lagi, makin lama makin turun. Nah, ini adalah salah satu penggambaran ya. Jadi kita lihat nih bolanya tidak lagi naik ya, seperti tinggian awalnya. Itu dia. Nah, ini yang disebutkan energi kinetik dari bola ya, sekarang sudah tersebar jadi energi termal. Sampai di situ paham? Nah, itulah. Nah, sekarang secara molekular apa yang terjadi? Ketika kita, nah, kalau satu bola dilemparkan ke arah lantai yang hangat, yang panas gini, ternyata apa katanya? Bola tersebut tidak akan melenting. Nah, kenapa kira-kira? Ada yang bisa memperkirakan kenapa kira-kira? Nah, jadi inilah kira-kira gambaran yang A ya. Jadi bola sekarang berhenti, ya resting, ya beristirahat gitu, pada permukaan yang hangat. Ingat secara termal berarti dia suhunya lebih tinggi gitu ya. Atom-atomnya undergoing thermal motion. Apa yang terjadi? Kenapa dia diam? Karena atom-atom dari bola tersebut sekarang mengalami gerakan termal, yaitu ada yang namanya vibrasi. Coba kalian lihat nih, diindikasikan oleh panah-panah ini. Oke. Nah, sedangkan di yang B apa bedanya? Kalau tadi dia sudah diam, ya, untuk dia bisa naik lagi ke atas, bouncing, yang tadi melenting lagi ke atas, ya, gerakan vibrasi yang tadi yang disebabkan oleh gerakan termal lantai harus berubah, ya, menjadi gerakan yang terarah. Paham maksudnya? Untuk bisa naik, dia harus berubah. Jadi yang tadinya acak, ya kan random dia, acak vibrasi, gerakan vibrasinya itu acak. Oke. Dia harus berubah menjadi gerakan yang satu arah. Nah, apa yang dikatakan oleh hukum termodinamika kedua adalah perubahan ini dari yang acak tadi menjadi teratur itu tidak mungkin, highly improbable. Itu maksudnya, secara spontan. Paham maksudnya? Jadi gerakan dari atom-atom yang tadinya acak tidak mungkin atau sangat tidak mungkin, highly improbable, untuk menjadi teratur ya tanpa diapa-apain, kurang lebih seperti itu.
Oke, secara spontan. Oke, nah ini tadi. Nah, apa yang mau kita katakan di sini? Bahwa yang lebih spontan terjadi adalah energi itu lebih mudah untuk tersebar dibanding teratur ke satu arah. Sampai di situ paham ya? Ini memang untuk menjelaskannya agak susah, ya. Nah, jadi ini tidak bisa spontan, oke, karena apa tadi? Adalah sangat susah untuk membuat energi itu menjadi terlokalisasi. Terlokalisasi artinya bergerak ke satu arah yang sama. Intinya adalah nih, matter, jadi materi punya kecenderungan untuk tersebar ya dalam disorder, gerakan yang tidak teratur. Oke, jadi inilah prinsip dari entropi. Kenapa? Karena materi itu semua cenderung untuk semakin tidak teratur. Gitu. Oke. Kalau gas, ya, bagaimana kira-kira? Maksudnya Bu, gas itu bergeraknya Gimana? ke Iya, gimana? atas ya Bu. Kalau Maksudnya. saya punya gas, saya masukkan dalam satu kontainer, ya. Apa yang akan dilakukan oleh molekul-molekul gas tersebut? Saya lepas saja. Kemana mereka akan pergi? Menguap Bu. Ke semua arah kan ya? Iya. Ya, Iya, itu maksudnya. Yang spontannya seperti itu. Ya, jadi mana? Spontaneous expansion ya. Itu maksudnya. Kalau untuk gas itu lebih mudah gerakan acak. Saya lagi berpikir bagaimana cara menangani ini. Oke. Jadi untuk membuat gas gerakannya bergerak hanya ke satu arah, ya itu akan dibutuhkan sesuatu. Artinya tidak spontan. Jadi ketika untuk melakukan atau mereaksikan sesuatu, kita membutuhkan hal lain, berarti itu tidak spontan. Nah, jadi ada dua jenis proses yang namanya spontan ya, spontaneous dan non-spontan. Bisa kan bedakannya kalian ya? Ya, inilah yang diringkas oleh hukum kedua termodinamika. Nah, jadi adalah untuk membedakan mana proses yang spontan dan mana proses yang tidak spontan. Nanti kalian akan lihat di hitung-hitungannya, tapi sebelumnya harus paham dulu. Gitu ya. Ada satu statement ya, pernyataan yang dinyatakan oleh Kelvin ya. Apa katanya? Tidak ada proses yang mungkin. Apa nih kira-kira? Ada yang bisa bantu saya? Di mana hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah maksudnya seperti ini. Tidak ada satu proses yang membuat suatu mesin. Jadi ini nanti akan larinya ke mesin Carnot. Ya. Tidak ada suatu proses yang membuat suatu mesin bisa menyerap semua panas dari reservoir. Reservoir itu adalah tempat menyimpan gitu ya. Dan mengubah seluruh panas tersebut menjadi kerja. Mungkin kalau kalian pernah dengar seperti ini, tidak ada mesin Carnot yang bekerjanya berapa persen? 100%. Pasti ada yang terpecah gitu ya. Jadi dia menarik panas,
tapi kemudian panas tersebut tidak bisa diubah 100% menjadi kerja. Ya, jadi makanya tidak ada mesin yang efisiensinya 100%. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini 3A4 ya. Inilah kalau pernah lihat seperti ini atau mungkin agak beda penggambarannya. Oke. Jadi kalau ini adalah sumber panas ya. Kalau yang birunya adalah sink itu berarti kayak tahu sink ya. Wastafel kayak sink itu berarti ya pokoknya ini daerah dingin. Apa kata Clausius? Ya ini adalah pernyataan dari Rudolf Clausius. Coba, mungkin tidak seperti ini. Jadi, all real heat engine, jadi kalau ada engine itu mesin, ya semua engine yang ada panasnya, gitu ya, masing-masing itu selalu punya panas dan punya tempat dingin. Oke. Jadi apa yang terjadi atau kalian mungkin bisa membayangkan sering naik motor kan ya? Atau bisa naik motor, pernah lah melihat motor. Ya. Kalau lihat mesinnya harus dipanasin dulu kan? Atau bisa langsung naik motor blak gitu? Nggak bisa kan? Bisa sih Bu, tapi jelek gitu Bu, bunyinya gitu. Iya. Ya nanti performanya kan nggak bisa tahan lama ya, kalau nggak salah gitu motornya ya. Nah, kan, jadi apa yang terjadi? Walaupun kita, makanya semua mesin itu kan harus dipanasin dulu ya, yang pakai panas ya. Nah, tetapi dia tidak bisa mengubahnya itu semua menjadi kerja. Selalu ada yang terbuang, kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Oke, paham? Nah, apa yang mau dijelaskan di sini? Kalau kalian lihat gambar ini, apa yang aneh? Ada yang bisa bantu saya? Tanda Apa yang panahnya. aneh? Gimana? Tanda panahnya. Panahnya gimana? Bergerak dari bawah ke atas. Emang apa di bawah? Ada yang suhunya dingin kan? Iya. Jadi kalau di gambar ini digambarkan geraknya dari dingin ke panas. Itu gimana kira-kira? Itu tidak sulit terjadi sih Bu. Oke, betul. Jadi ini tidak umum terjadi gitu kan? Ya, dari tempat dingin ke yang panas. Jadi makanya di sini disebut heat does not flow spontaneously. Mungkin bisa terjadi, tapi tidak spontan. Ya, oke. Ini untuk melihatkan pada kalian. Nah, sekarang kita mau lihat yang umum terjadi adalah pernah punya atau pernah lihat kulkas enggak? Refrigerator. Pernah dong, ya. Setidaknya enggak punya sendiri, punya orang tua, punya keluarga gitu ya. Ada bagian dingin enggak di kulkas? Ada lah ya. Ada kan? Pertanyaan saya yang kedua, ada nggak bagian yang panas di kulkas? Ayo. Ada Bu. Ada Bu. Di mana yang bagian panasnya? Di belakang Bu. Di belakang. Oke. Nah, kira-kira nih, apa yang terjadi di kulkas? Kok ada panas, ada dingin? Ayo. Pernah nggak dengar orang tua bilang jangan sering-sering buka pintunya atau jangan kelamaan buka pintu kulkasnya? Pernah nggak? Dion? Christina. Pernah ya? Kira-kira kenapa? Kenapa sih nggak boleh lama-lama dibuka?
nanti dinginnya berkurang. Nah, kok bisa dinginnya berkurang? Ayo. Setelah belajar termodinamika harus bisa jawabnya secara ilmiah. Emang dari mana dinginnya berkurang? Kan sama aja, gitu dong. Enggak ya? Dari yang terisolasi jadinya terbuka. Oke. Dari Terus? yang tertutup. Jadi Nah, suhunya tuh berpindah dari lingkungan ke sistem. Jadi suhu dari luar pindah ke dalam kulkas. suhu dari luar pindah ke dalam kulkas. Oke, kurang lebih betul ya. Nah, hubungannya dengan pemanas di belakang itu apa? Yang panas di belakang. Saya nggak bilang sih itu pemanas. Tapi bagian yang panas. Jadi apa sih prinsip kerja dari kulkas itu adalah mendinginkan atau memanaskan? Yang kita mau. Mendinginkan. Nah, karena dia akan mendinginkan, otomatis kita sudah belajar bahwa untuk mendinginkan berarti seluruh panas harus dibuang kan ya, harus dipindah ke belakang. Gitu kan ya kurang lebihnya. Benar nggak? Nah, berapa sih suhu kulkas? Kemarin kalian sudah tahu. Refrigerator. Christina tahu. 24 derajat. 4 derajat. Oke, jadi untuk menjaga suhunya tetap 4 derajat, ya, berarti ada kerja dari kulkas tersebut. Makanya suhu panas itu dipindahkan ke belakang. Gitu ya. Nah, kenapa nggak boleh buka kulkas lama-lama? Seperti tadi kata kalian, kalau dibuka berarti suhu dari lingkungan masuk ke dalam. Otomatis suhunya masih 4 apa enggak? Enggak kan? Nah, jadi semakin tinggi suhu refrigeratornya, semakin berat kerja dari kulkasnya untuk mendinginkan lagi. Gitu ya, paham ya sekarang ya? Kenapa? Karena untuk memindahkan dari dingin ke panas itu tidak spontan. Dibutuhkan energi lebih. Oke? Paham sekarang? Nah, jadi nanti sudah bisa jawab kalau misalnya, kenapa sih kulkas nggak boleh dibuka lama-lama? Gitu. Jadi jawabannya sudah harus lebih keren. Ya. Apa tadi? Apa tadi jawabannya? Supaya mesin dari refrigeratornya nggak bekerja terlalu berat. Ya kan? Karena semakin tinggi suhunya, itu berarti dibutuhkan energi lebih untuk menarik panasnya. Itu kan jadi panas kan? Gitu. Bahkan ada kulkas yang bunyi kalau tek 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 lewat waktu dia akan bunyi gitu. Harus segera tutup pintunya. Oke? Nah, itulah ceritanya dari entropi. Jadi apa yang dia mau itu adalah entropinya. Kita lihat di sini entropi dari suatu sistem terisolasi itu selalu lebih besar dari 0. Ya, di mana S total ya adalah total entropi atau entropi total dari sistem ya dan lingkungannya. Ingat sini adalah penjumlahan ya. Nah, entropi ketidakteraturan ya. Jadi ketidakteraturan itu semakin lama secara spontan itu adalah positif apa negatif? Ayo. Positif. Positif. Jadi entropi yang spontan, ya jadi kalau kalian disuruh menghitung kespontanan, tunjukkanlah bahwa misalnya reaksi ini bersifat spontan atau tidak, terus diberikan nilai entropi. Sudah bisa menentukannya. Berarti harus yang entropi totalnya itu lebih besar dari 0. Ya kan? Ada beberapa cara untuk menentukan spontanan reaksi, tapi salah satunya adalah dari entropi. Gitu. Nah, ini dia. Secara thermodynamically irreversible process, ya. Jadi ini dia yang tadi saya katakan kulkas mendinginkan itu kan tidak spontan ya. Jadi dia itu tadi free expansion of gas, contohnya increase total entropy. Bagaimana cara? Kenapa? Karena kenapa saya katakan tidak spontan mendinginkan?
Kalau dingin, molekul cenderung lebih teratur atau lebih acak? Teratur, Bu. Lebih teratur ya. Oke. Jadi nanti kira-kira kalian bisalah menghubung-hubungkannya secara molekul. Oke, nah kita mau lanjut lagi karena ini masih banyak lagi slide-nya. Nah, definisi bagaimana cara kemudian kita akan menghitung entropi ya. Klasik dan satu molekular. Oke, kemudian kita no. Oke. Iya, jadi kita mau lihat sekarang mulai satu-satu kita lihat rumusnya. Seperti apa ya. Ya, ini yang penting kalian lihat. Jadi lambang dari entropi itu apa? S ya. Nah, jadi tadi definisi kalau kita bicara tentang perubahan berarti mirip dengan yang sebelum-sebelumnya kita pelajari, ada D, DS gitu ya kalau di sini. Ya. DS itu adalah hasil dari perubahan apapun, baik fisikal, secara fisik maupun kimia. Nah, jadi pokoknya dari suatu proses. Nah, apa yang menjadi rumusnya? Definisi entropi secara termodinamika adalah ini, DS sama dengan dQ reversible per T. Apa itu Q? Kalor ya, jadi masih berhubungan dengan yang kemarin-kemarin. Nah, jadi besarnya entropi itu sebenarnya dipengaruhi oleh besarnya kalor. Ya, kalor yang reversible. Reversible itu artinya Bolak-balik. bisa balik ya. The definition, ya, oke, kita lihat di situ. Jadi sebenarnya ini kalau kita menerjemahkannya apa ya? Perubahan entropi itu adalah perubahan energi juga kan? Tapi energi dalam bentuk kalor ya pada suhu tertentu. Nah, kita lihat di sini. Oke, energi ada I, ada F, berarti artinya apa ini? Masih ingat? I itu apa? I, F itu apa? Awal dan akhir ya. Jadi kalau kita mau menghitung ya perbedaan entropi antara dua kondisi ya, kita harus, jadi ingat di sini ada ref. Jadi kalian harus mencari dulu yang bagian yang reversible, jalan reversible, kemudian ya tinggal diintegralkan. Seperti itu. Nah, seperti apa? Jangan lupa dibagi bagi suhu gitu ya. Di mana pemanasannya terjadi. Nah, seperti apa? Kita lihat di sini. Ya, ini sama dengan yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat DS itu sama dengan dq ref ser. Jadi apa sih ini ser? Surrounding atau apa? Lingkungan. Ya. Paham nggak nih kira-kira ya? Bisa lah kayaknya. Nanti kita lihat kalau sudah menghitung. Delta sur sama dengan ini. Nah, sekarang coba kalian lihat apa bedanya ini 3A1 dengan 3A3. Ada? Ada yang bisa lihat bedanya? Ada, Bu, di SUR-nya, SUR-nya. Iya, DSUR-nya. Terus apa lagi? Suhunya, betul. Nah, jadi ketika kita mau mencari hanya untuk lingkungan, kalau yang ini kan entropi semuanya ya, keseluruhan. Kalau kalian lihat di sini, tidak ada kata ref lagi. Kenapa? Karena kita hanya mencari untuk lingkungan. Lingkungan terus mau reversible kemana?
Itu kan ya. Jadi kalau hanya menghitung untuk lingkungan, yang penting kita dapat Q-nya berapa, terus T-nya berapa, sudah bisa dihitung. Oke, ini saya ulang aja kembali. Nah, sekarang kita lihat ini nih 3A3 kedua ini membuatnya sangat mudah untuk menghitung perubahan entropi dalam lingkungan ya yang mengikuti suatu proses. Nah, sekarang kita mau lihat satu-satu. Kalau cerita adiabatik artinya apa? Ada yang masih ingat? Adiabatik artinya Kanannya sama. apa? Kanannya sama. Q sama dengan 0. Ya kan? Dinding adiabat berarti apa? Nggak lupa lagi. Oke, jadi ya kalau nanti kalian ketemu soal di mana kalau diberikan cerita adiabatik harus kalian ingat satu, Q-nya pasti sama dengan 0. Nah, karena Q-nya sama dengan 0, berarti apa? Delta S-nya juga sama dengan 0. Ya. Jadi, kalau untuk perubahan yang adiabatik, ya, berarti delta S-nya sama dengan 0. Nanti kalian akan perlu ini ketika kalau misalnya saya atau kita ketemu soal yang diputar-putar-putar tapi dikasih clue. Misalnya ini pada proses adiabatik, terus nggak usah capek-capek ngitungnya. Ya, diberikan angka-angka tapi kalian harus punya satu ingat, oh ya nih, berarti Q-nya sama dengan 0 gitu ya. Oke, ini yang kemudian yang di sini mau jelaskan apa? Ini adalah untuk menjelaskan apa sih satuan dari entropi. Nah, satuan dari entropi ya, berarti bergantung pada satuan dari yang ini. Apa satuan dari Q? Kalori satuannya joule. Bisa joule, bisa kalori, ya kan? Nah, tetapi ini minus 1 ya harusnya nih. Oke, jadi karena ini adalah satuan dari energi, sedangkan ini adalah satuan dari suhu, ya, berarti bisa Kelvin gitu ya. Ini Kelvin minus 1. Jadi satuannya itu adalah Joule Kelvin minus 1. Kemudian dikatakan entropi itu adalah suatu sifat yang ekstensif, ya. Artinya apa kalau ekstensif? Bergantung pada jumlah zat. Kayak sudah bolak-balik dan masih kebingungan mana ekstensif, mana intensif. Ya, jadi kalau disebut ekstensif berarti dia bergantung pada jumlah zat. Tetapi ketika ditulis seperti ini, SM, berarti apa nih kira-kira? Sama dengan yang kemarin-kemarin? Entropi molar. Entropi molar itu berarti sama dengan entropi per jumlah mol. Nah, ketika dia sudah menjadi seperti ini, menjadi entropi molar, ya berarti dia tidak lagi bergantung pada jumlah zat. Karena sudah per jumlah zat. Oke. Oke ya, jadi nanti kita lihat molar entropi adalah sifat yang sudah intensif. Nah, satuan dari entropi itu sama dengan satuan dari konstanta gas dan juga kapasitas panas molar. Oke, nah ini adalah satu contoh perhitungan. Nah, jadi bagaimana saat contohnya? Hitunglah perubahan entropi dari suatu sampel, ya, yang apa? Perfect gas, berarti gas ideal. Ya, ini contohnya ketika gas tersebut terekspansi secara isotermal ya dari volume 1 ke atau volume I ke volume F. Oke. Kita mau menghitung perubahan entropi ya, berarti apa tadi rumusnya? DS sama dengan DQ reversible. DQ reversible per T. Ya kan? Yang ini nih. Nah, ini saya sengaja nggak balikin. DS sama dengan DQ reversible per T. Ingat ya. DQ reversible per T. Tetapi
Katanya tadi apa? Secara, masih ingat soal yang tadi? Isothermal. Artinya apa? Kalau saya punya ini, berarti kalau saya mau mendapatkan S, saya apa kan? Secara matematika? Saya Integral. integralkan, tetapi karena berarti harusnya dua-dua di dalam integralkan, tetapi karena dikatakan isothermal berarti T-nya adalah konstanta, pindah ke depan, ya kan? Maka di sini yang keluar adalah 1 per T. Kenapa? Karena T adalah konstan. Isothermal. Jadi lihat kata kuncinya di sini, isothermal. Jadi hati-hati, semua kata itu bisa berarti mengubah rumus, bukan mengubah sih, memodifikasi. Ya, jadi 1 per T, yang tertinggal adalah D irreversible. Nah kan, makanya ini dia munculnya. Nah, apalagi yang penting di sini? Oke, volumenya 1 ke F. Pertanyaannya, apa hubungannya ya? Ya, kayak yang diberitahu kan Q. Terus kok ada volume? Kira-kira kemana nih arahnya? Nah, nggak selesai sampai di situ aja, ya kan? Kalau sini kan kita bingung nih. Dq reversible, terus hubungannya diberikannya volume. Nah, jadi ini muncul dari mana Q reversible? Kok bisa nRT di sini? Ayo. Katanya Karena ini. Gimana, Dion? karena itu Bu, apa mau mencari di suatu lingkungan tertutup atau Oke, betul. Ya, lanjut. itu jadi karena lingkungannya tertutup, jadi volumenya itu harus volume dari lingkungan itu gitu Bu. Oke, ya, ini saya bantu ya. Nah, jadi kita harus lihat apa yang terjadi, energi diabsorb, diserap ya sebagai panas, ya kan? Benar kan? Dalam reversible isothermal ekspansi, kan terjadi ekspansi nih, karena dia sebut perubahan nih. Nah, jangan lupa rumus yang kemarin. Berarti energi totalnya delta U sama dengan Q plus W. Nah, delta U-nya sama dengan 0 katanya. Kenapa delta U sama dengan 0? Karena perfect gas, Bu. Kenapa? Karena perfect gas? Iya. Hubungannya kemana? Ayo. Delta U sama dengan 0 hanya terjadi pada, nanti dilihat lagi deh, kuliah-kuliah sebelumnya. Ya, ini saya tinggalin kalian buat jadi PR. Kenapa delta U-nya sama dengan 0? Gitu ya. Jadi ada kata kunci di sini menyatakan seperti itu. Nah, delta U sama dengan 0 karena delta U sama dengan Q plus W. Ya, karena kita nggak tahu dari mana cara menghitung Q-nya, berarti kita bisa melihat dari W. Ya kan, W itu kerja. Ya, nah, karena delta U sama dengan 0, berarti Q sama dengan minus W. Ya, nah dari sinilah muncul W. Terus hubungannya ke nRT delta T ini kenapa ini? Kira-kira dari mana? Ada yang bisa bantu? W itu sama dengan apa rumusnya? Masih ingat? Aduh. Nggak ingat lagi? Kuliah minggu lalu. P dikalikan DV. Ya kan? Iya, iya. Udah lupa. Iya, nanti dilihat-lihat lagi ya. Jadi kuliah dari termodinamika 1 ke termodinamika 2, 3 itu nyambung. Jangan lupa ya.
Oke, kenapa? Karena di sini tidak disebut Q, jadi mau nggak mau kita harus menghitung dari W, gitu ya. Nah, makanya ini muncul PDV, gitu kan ya? Sedangkan untuk gas ideal, itu bla bla bla, PV sama dengan nRT, gitu kan? Berarti P sama dengan, nah nanti ini harus kalian turunkan sendiri. Di sini nggak dijelaskan, ya nanti coba sendiri. Itu muncul dari mana? PV, nRT, dan sebagainya. Karena soal-soal seperti ini seringkali muncul di baik di ujian, di apa lomba-lomba kimia, olimpiade gitu ya, atau apa sih namanya sekarang KSN. Oke, nah terus nanti juga kalian bisa ubah ke sini. Kalau tadi dia isotermal yang berubah itu volume, sekarang bagaimana kalau yang berubah itu tekanan? Gitu dia. Nanti latihan ya. Oke, nah sekarang kalau ini contohnya adalah ketika 1 mol air, ya ini bisa lah kalian lihat sendiri nanti. Kita mau lihat, nah sebagai fungsi keadaan. Jadi entropi itu adalah fungsi keadaan. Apa artinya fungsi keadaan? Independent of path. Jadi tidak bergantung pada jalannya atau jalan yang dilaluinya. Hanya bergantung pada nilai akhir dan nilai awal. Gitu. Itu maksudnya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini. Kalau ini di matematika artinya apa ya? Integral terus dikasih 0 di tengah-tengah. Ada yang ingat nggak? Nggak ingat. Integral apa nih? Kok dikasih 0 di tengah-tengah? Keseluruhan bukan? Oke. Nah, ini yang saya mau, ya, supaya kita bisa masuk ke hitungan ya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Oke, saya kasih kalian waktu setengah menit untuk lihatnya. Oke, sudah? Kira-kira ini gambar apa? Perpindahan panas. Perpindahan panas, oke. Nah, ingat kalau ada grafik, apa yang harus kalian lihat selalu? Kemiringan. Sumbu X, sumbu Y. Betul sekali. Sumbu X-nya apa? Sumbu Y-nya apa? Saya selalu ajarin seperti itu kan? Jadi apa ada di sumbu X? Volume. Nggak bingung. Jadi ini adalah arah perubahan volume ya. Tentu saja makin ke kanan makin besar. Ya, jadi itu dibiasakan. Kalau ada grafik, selalu perhatikan ini apa sih sumbunya. Terus di sumbu Y-nya itu adalah tekanan. Ya kan? Tentu saja makin ke atas makin besar. Itu terlihat simpel, tapi ketika kalian tidak memperhatikannya bisa bingung. Kenapa? Karena ini sekarang gambarnya sudah agak aneh. Ya kan? Nah, di sini diberikan angka 1, 2, perhatiin, 3, 4. Berarti ada berapa proses? Ada 4 ya. Ya, yang 1 ya, itu berarti dari A ke B. Ya kan? Dan seterusnya. 2 itu berarti B ke C.
3 itu berarti C ke D, dan 4 itu berarti D, kembali lagi ke titik awal. Jadi ini yang namanya satu siklus, ya kan? Sesuatu yang kembali ke titik awal dan bisa bergerak lagi itu berarti siklus, ya kan? Kayak di biokimia ada siklus apa ya yang terkenal ya? Ada yang ingat? Siklus apa? Siklus Krebs. Saya aja masih ingat. Oke, ini adalah siklus Carnot. Jadi kalau di kimia fisik, di fisika, itu yang siklus yang paling terkenal itu adalah siklus Carnot. Kenapa disebut siklus? Kenapa? Karena kembali ke proses awal. Iya, kembali ke titik A. Nah, sekarang kita lihat. Ini volume, ini tekanan. Coba kalian lihat di keterangannya ini. 1, nih jadi ini adalah nomor-nomornya. Ya, ini adalah siklus Carnot ya. Ini dikasih nama dari penemunya nih. Seorang Prancis, engineer Prancis namanya Sadi Carnot. Oke, jadi ini adalah reversible. Katanya ini, coba kalian lihat, ini melengkung nggak ya? Ya. Jadi apa yang bisa saya baca ketika volumenya bertambah ya, pada proses 1, volumenya bertambah, bagaimana tekanannya? Menurun, Bu. Menurun ya. Makanya itu perlunya tahu ini. Semakin ke kanan, tekanannya semakin turun. Nah, di sini dikasih keterangan isotherm. Ya, jadi ini adalah gambaran dari isothermal. Oke, isotherm berarti apanya yang tetap? Panasnya, Bu. Panasnya atau suhunya ya. Jadi proses 1 itu adalah ekspansi. Kenapa ekspansi? Terjadi perpindahan panas karena dengan perubahan massa, Bu. Sedikit lagi. Ekspansi itu artinya berhubungan dengan Volume. volume. Volume, Bu. Astaga. Volumenya bertambah ya. Makanya ini kan coba lihat, perhatikan sumbu X-nya. Semakin ke kanan berarti semakin besar. Jadi volume akhirnya, kita anggap B ini akhir ya. Kalau kita hanya cerita satu proses, A ke B, berarti A itu adalah awal, B adalah akhir. Ya, kita lihat volumenya semakin besar di akhir. Benar nggak? Ya, tetapi tekanannya semakin rendah. Suhunya isotherm tetap. Makanya ini dinamakan sebagai ekspansi isothermal. Ya, kebetulan di sini sebutnya reversible karena ini semuanya adalah di sini dikasih tahu nih semuanya proses reversible, bisa balik lagi. Oke, jadi ini adalah proses 1. Nah, proses 1 itu sama dengan proses mana? Atau mirip dengan proses mana? 3. 3. Ya kan, ini harusnya sejajar. Sama-sama isothermal, bedanya apa? Proses 1 dan 3, bedanya apa? Volume di yang nomor 3 itu naik, Bu. Ayo, apa yang naik? Tekanan. Dibalik. Volumenya? Ayo ya. Terbalik. Jadi kalau tadi di 1 volumenya semakin ke sana makin besar, tapi kalau di 3 volumenya berkurang. Kompresi ya. Jadi kalau yang 1 itu adalah ekspansi, volumenya makin besar. Yang 3 itu adalah kompresi. Jadi volumenya tadinya dari segini jadi segini. Makanya itu pentingnya tahu apa sih di sumbu X-nya. Oke? Nah, sebaliknya juga dengan tekanan, kalau ini tadi tekanannya makin turun, kalau ini makin besar. Tetapi ke cara menghitung mereka nanti itu akan mirip. Nah, dia sama-sama isotherm, ya. Yang berubah itu volume. Nah, sekarang ada proses nomor 2. Proses nomor 2 ini apa yang terjadi? Apakah dia isotherm? No, bukan. Jadi ini adalah adiabat. Coba lihat garis yang ini. Ini adalah, coba kalian lihat lengkungannya itu beda, adiabatik dengan isothermal. Ya, jadi kalau adiabatik artinya apa? Apa tadi yang terjadi pada adiabatik? Entropi sama dengan? 0.
Iya. Perubahan entropi adalah 0. Kenapa tadi? Masih ingat? Karena? Tidak adanya perubahan volume dan No, volumenya berubah. Apa yang tidak berubah? Kalor, ya kan? kalor, Bu, panas dan Irreversible angin. T. Oke. Nah, sekarang kita lihat apalagi yang jadi nomor 2 itu akan mirip dengan nomor 4. Ya. Jadi tidak ada juga energi di sini. Nah, sekarang yang berubah itu adalah suhunya. Oke. Jadi kalau di nomor 2, coba lihat di sini. Temperaturnya H itu dari hot, ya panas, ke dingin. Ya kalau di nomor 2. Tapi kalau di nomor 4, dia dari dingin, cool, ya, C itu dari cool, ke panas. Bisa sekarang ya? Sudah tahu ya. Jadi kalau nanti misalnya di ujian diberikan soal, coba gambarkan siklus Carnot untuk ini. Gitu. Kalian sudah bisa. Misalnya di ujian atau ketemu di mana lah gitu ya, pertanyaan seperti itu. Bisa ya? Jadi siklus Carnot itu terdiri dari 2 proses, 2 jenis. Yang satu apa? Isotermal. Dan Yang satu adiabatik. lagi adiabatik. Oke. Nah, sekarang sebagai perubahan total dari entropi dari siklus yang tadi, karena ada 4 step, berarti kita harus hitung juga dalam 4. Ya kan? Tadi kan ada 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, semuanya dihitung seperti ini. Perubahan entropi total. Ya. On the cycles ini dia. Tadi kan Q per T ya. Q per T, Q per T. Nah, jadi nanti coba kalian lihat. Kalau kita menghitungnya untuk gas ideal, seperti apa. Itu ya. Jadi PR-nya adalah menghitung atau menuliskan bagaimana cara menghitung entropi pada siklus Carnot. Oke. Nanti saya buat thread-nya di Classroom. Coba kalian lihat nanti seperti apa. Baru nanti kemudian kita bisa lihat efisiensi dari mesin tersebut seperti apa. Kalau melihat ini, mestinya efisiensi itu bergantung pada besarnya kerja dan besarnya kalor. Jadi berapa kerja yang dihasilkan per besarnya kalor yang didapat. Oke. Ya, jadi ini adalah siklus Carnot. Jadi sebenarnya di sini ada, tapi saya mau kalian yang coba dulu gitu ya. Supaya lebih nyambung untuk besok. Oke. Nah, ini adalah contoh dari cerita mesin tadi, mesin siklus Carnot itu. Jadi ini ada sumber panas, jadi makanya di sini ada TH. Ya, temperatur hot, panas. Terus di sini ada yang dingin. Terus di sini ada TC, berarti ini adalah suhunya TC. Oke. Nah, jadi ini adalah QH, berarti kalor pada panas. Terus ini adalah kalor pada dingin. Terus ini coba kalian lihat, kalau kita lihat seperti ini contohnya, ya. Ada suatu energi, kita misalkan sebagai QH, yang besarnya adalah 20 kJ misalnya, diberikan kepada mesin, nah yang ini adalah mesinnya, ya. Dan QC adalah yang loss. Ya, yang loss dari engine, contohnya minus 15 kJ karena loss jadi dianggap minus, ya, dan diberikan kepada reservoir yang dingin. Terus di sini ada 5, ya. Jadi kalian lihat 5 itu menjadi apa? Kerja. Oke. Nah, sekarang berapakah efisiensinya?
Kira-kira bisa nggak? Efisiensi itu sama dengan, kalau di sini bisa dilihat rumusnya, mau yang ini atau ini sama saja. Jadi kalau QH-nya tadi berapa? Berarti 20 dikurang QC, kurang 15, ya. Jadi 5 per berapa? 20. Per 20. Berarti berapa persen itu? Berapa persen? 5 per 20. 0,25. 0,25%. 25. Bukan 0,25 atau 25%. Oh, 25% Bu, lupa dikasih. Iya, dikali 100. Yes, oke ya. Nah, nanti kalian bisa lihat penjelasan-penjelasannya. Oke, ini mungkin lebih tinggi. Saya lihat dulu mana yang penting. Oke, jadi ini yang penting juga. Kita ambil yang paling penting-penting aja untuk nanti bisa menghitungnya. Oke, nah tadi ini yang saya katakan, kalian dikasih tugas, ya. Jadi ini bisa membantu kalian dalam menghitung nanti, dalam menjelaskan tugasnya, gitu ya. Apa sih ini QH sebenarnya? Gitu ya. Jadi ini justifikasi itu berarti cara menurunkan rumus, gitu ya. Oke, jadi ada 2 temperatur. Oke, kalau dia sama-sama adiabat, nah ini adalah rumusnya. QH sama dengan nRTH dan VB per VA. Nah, kalau di sini C berarti ini C. Cuman hati-hati kondisi BA, DC. Ya, ingat kalian harus kembali lagi ke gambar yang tadi. Jelaskannya dari gambar itu mana A, B, C, D. Harus konsisten mana A, B, C-nya. Jadi itu yang konsisten dipakai di sini. Jangan sampai nanti apa yang kadang terjadi itu adalah mahasiswa misalnya melihat dari temannya. Sementara temannya memberikan kode-kodenya beda. Kan bisa saja saya buat A-nya tadi misalnya bukan di mana. Misalnya kan, misalnya gambar ini kebetulan A-nya di sini. Tapi bisa saja mungkin lupa. Jadi A-nya bisa saja di sini. Nggak apa-apa. Yang penting dia adalah siklus. Ingat ya. Tapi kalian juga harus konsisten ketika menjelaskan A-nya di sini, B-nya di sini, berarti proses A ke B itu adalah isoterm. Jangan sampai A-nya di sini, B-nya di sini, terus kalian tetap katakan dia isoterm. Paham maksud saya ya? Jadi ketika menjelaskan rumusnya juga harus konsisten. Nah, makanya ini tadi VB per VA. Kenapa? Karena B-nya itu lebih besar dari, ini adalah kondisi kedua, ini adalah kondisi pertama. Oke? Nah, ini adalah di mana kalian nanti bisa menurunkan rumusnya. Nah, ini boleh kalian coba nanti untuk membantu. Oke, saya nggak mau jelaskan supaya kalian nanti ada yang dipikirkan. Gitu ya. Nah, ada hal yang penting lagi adalah temperatur termodinamika. Oke. Nah, temperatur termodinamika itu sebenarnya mirip ya. Jadi dihitungkannya itu dari Carnot, efisiensi Carnot tadi. N sama dengan, kalau tadi dia pakai Q, jadi sebenarnya bisa juga dari T-nya. Dari temperaturnya, temperatur cold per temperatur yang panas. Itu dia. Oke, apalagi Clausius. Nah, apa yang dinyatakan oleh ketidaksamaan atau ketidaksamaan dari Clausius, kalau tadi kita taunya DS sama dengan, gitu kan ya? DS sama dengan apa tadi? Masih ingat? DS sama dengan dQ reversible per T. Gitu kan ya? Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau ternyata perubahannya itu nggak reversible. Karena rumus yang tadi itu kan berlaku kalau dia reversible, kecuali surrounding ya. Nah, sekarang ya, kita lihat ternyata kerjanya ada ini, irreversible katanya, seperti apa. Nah, sekarang kita harus lihat dulu bahwa lebih banyak kerja itu dilakukan secara
reversible dibanding ketika dia tidak reversible atau ketika dia irreversible. Maka dW reversible itu selalu lebih besar dari atau sama dengan dW biasa gitu ya semuanya. Nah, ini apa yang mau dikatakan? DU ini adalah rumus yang kalian sudah tahu sama dengan dQ per dW plus dW ya. Nah, karena energi dalam itu adalah fungsi keadaan, jadi perubahannya adalah sama baik untuk reversible maupun irreversible. Jadi di sini disebutkan sama dengan dQ reversible plus dW reversible. Oke, maka kalau dari sini kita bisa hitungkan dQ reversible. Nah, kalau dibuat di sini, ini kan digabungkan ya. Ini tidak hal yang sama ya. Perhatikan di kolom yang ini, saya katakan kolom aja. Ini semuanya pakai reversible, tapi yang ini nggak ada reversible-nya. Ya, tapi mereka dua sama DU, makanya bisa kita samakan. Terus ketika secara matematika, saya mengutak-atiknya, ya, jadi dQ reversible, yang ini sekarang di kiri, dikurang. Jadi saya mau buat yang sejenis berdekatan. Q dengan Q. Jadi dQ reversible kurang dQ, ya, yang ini, sama dengan, berarti dW dikurang dW reversible, ya, ini dia hasilnya, itu akan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, atau dQ reversible lebih besar atau sama dengan dQ. Itu maksudnya di sini. Itu adalah yang dinyatakan oleh Clausius. Turunnya seperti ini. Jadi Clausius itu menerjemahkan juga bahwa selain kerja dan kalau reversible, itu ada juga yang tidak reversible. Nah, makanya dia membuatnya seperti ini. Kalian jangan bingung, kok Bu, kadang-kadang sama dengan 0, kadang-kadang tidak sama dengan, sama dengan Q reversible per T, kadang-kadang seperti ini. Jadi ingat, ini Clausius tidak menuliskan reversible. Kenapa? Karena dia juga memperhitungkan yang tidak reversible. Makanya lebih besar atau sama dengan. Ya. Oke, sampai di situ kurang lebih paham. Jadi ini adalah Clausius, ketidaksamaan Clausiusnya. Kalau tadi kita selalu mengatakan DS itu lebih besar dari 0, tapi Clausius itu membuatnya lebih besar atau sama dengan 0. Oke, jadi apa kesimpulannya? Bahwa dalam suatu sistem terisolasi, ya, entropi tidak akan pernah berkurang. Gitu. Ketika terjadi kespontanan, perubahan yang spontan, itulah yang dinyatakan. Jadi pada prinsipnya mereka mirip, gitu ya. Perbedaannya hanya Clausius juga memberikan perhitungan untuk yang tidak reversible. Nah, jadi karena kerjaannya Clausius ini tadi agak sedikit berbeda, ya. Tapi pada ininya sama, penamaannya sama, TH, sini ada, terus sini ada S, sini ada C, ada Q. Jadi kurang lebih sama, cuman yang ini dia agak, kalian harus hati-hati. TQ per TH, dia selalu pakai lambang apa ini? Lambang apa ini? Dion, ini lambang apa? Mutlak. Mutlak. Oke, Dion yang nggak ada. Arif, lambang mutlak ya. Vika tadi yang jawab ya. Siapa sih yang jawab? Ika, Ibu. Oke, sip. Lambang nilai mutlak. Jadi lihat, dia selalu buat lambang nilai mutlak, negatifnya itu ada di luar. Oke? Bisa ya. Nanti kalau kalian sudah turunkan satu-satu akan lebih ngerti dibanding hanya dengerin saya ngomong kayaknya. Ya. Jadi apa sih yang digambar ini mau dinyatakan?
ketika energi meninggalkan reservoir panas, ya, sumber panas, entropinya akan berkurang. Ya, itu logis kan? Ketika lebih dingin, kita ingat bahwa semua akan lebih teratur, makanya entropi berkurang. Oke, ketika energi dengan besaran yang sama masuk ke tempat dingin, entropi akan meningkat. Di sini sekarang entropi akan meningkat. Jadi itu sama dengan kalau kalian punya air panas dan punya air dingin, ya. Ketika yang panasnya bergerak, tentu saja ya, yang air panas akan berkurang dinginnya. Menjadi lebih dingin gitu kan ya. Tapi entropi dari yang dingin itu akan meningkat. Nah, secara overall, semua keseluruhan akan ada perubahan entropi dan proses ini spontan. Maksudnya apa? Kalau saya punya air yang mendidih, terus saya punya air yang normal, ketika saya campurkan, yang mana yang berubah? Apakah yang dingin menjadi panas atau sebenarnya yang panas yang langsung mendingin? Yang panas mendingin, Bu. Yang panas mendingin. Ya kan? Mana buktinya? Kenapa tidak yang dingin menjadi panas? Karena Coba tidak saya. Iya, jadi kalau kalian mau membuktikannya, jangan sampai nanti ini seperti pertanyaan membingungkan, mana dulu telur atau ayam, bukan. Kalau ini adalah mana sih yang berubah, panas menjadi dingin, yang spontan atau dingin jadi panas, tentu saja yang panas jadi dingin. Buktinya kalau dua-duanya kita letakkan tanpa dicampur, ya diletakkan di suhu kamar, mana yang akan berubah? yang panas, Bu. Yang panas tentu saja, lama-lama dia akan mendingin, sementara yang normal nggak apa-apa, dia nggak akan bertambah panas kan? Iya, Bu. Gitu. Nah, itu dia, makanya jadi perubahan yang spontan itu adalah energi bergerak dari yang lebih tinggi suhunya. Oke, nah ini nanti bisa kalian lihat sendiri, cukup panjang kalau saya jelaskan lagi. Oke, nah sekarang kita lihat pada perubahan-perubahan entropi yang mengikuti proses-proses tertentu. Yang pertama itu adalah ekspansi. Ya, jadi kalau ekspansi, apa yang berubah? Volume. Masih ingat? Ayo, jangan lupa. Volume. Volumenya bertambah besar apa bertambah kecil? Bertambah besar. Bertambah besar. Kalau bertambah kecil namanya apa? Kompresi. Kompresi, ya. Jadi kalau nanti di kalimat itu ada, jangan kebingungan apa ini artinya. Oke, jadi kita lihat pada ekspansi. Nah, di sini bisa terlihat ya. Jadi ini adalah grafik, perhatikan sumbu X-nya adalah apa ini? Volume akhir per volume awal. Ya, sementara ini adalah entropi per NR. Gitu. Kenapa? Ini adalah gambaran untuk perfect gas sebenarnya. Gas ideal yang terekspansi secara isotermal. Tapi ini adalah logaritmik. Jadi ini bukan besaran 1, 2, dan seterusnya, tapi logaritma. Oke? Ya, itu didapat dari mana? Dari sini. Delta S sama dengan NR ln PF per VI. Ya, makanya ini karena logaritmik kan, ln itu. Oke. Itu maksudnya di sini, logarithmic dependence of entropy on volume. Jadi, bagaimana sih perubahannya? Nah, karena dia logaritmik, dari seperti ini bentuknya. Nah, tetapi perubahan total dari entropi itu sebenarnya juga bergantung pada bagaimana ekspansi terjadi. Untuk beberapa proses, ya, di mana energi hilang sebagai panas, ya, jadi di mana dQ surrounding sama dengan dQ, ya, ini bisa kelihatan di sini. Delta S surrounding sama dengan Q surrounding per T. Ya, ingat dia jadi Q minus Q reversible per T. Kenapa minus?
Kenapa? Karena berkurang itu ya, Bu. Karena energi hilang dari sistem diberikan pada lingkungan, ya kan? Jadi besarnya sama, cuma sekarang berubah tempat sekarang di lingkungan. Oke, seperti ini. Kemudian, ya, ini contohnya. Oke, nah nanti kalian lihat juga di sini mana yang 0, kenapa Q-nya 0, ya. Nanti coba dilihat sendiri. Kemudian transisi. Ini nanti minggu depan besok kita akan lihat lebih lanjut lagi ya bagaimana transisi pada saat vaporasi terjadi seperti itu. Oke, mungkin agak heating terlalu banyak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Nggak ada ya, karena ya wajar sih, nggak langsung terlalu ngerti. Tapi pada prinsipnya kalian harus, ini jangan pernah lupa irreversible per T, ya kapan dia menjadi reversible, kapan tidak, gitu ya. Oke, nanti kita lihat contoh-contohnya seperti apa. Kalian lihat ini juga terkenal nih, Troughton's Rule, pernah keluar di soal nasional ini, apa Olimpiade, apa sih Troughton's Rule? Dia cuma kasih tahu hitung berdasarkan Troughton's Rule katanya. Jadi kalian harus familiar juga dengan ini. Oke, besok ini saya ulang lagi, nanti saya kasih lewat classroom, ya. Jadi dilihat dulu, terus dikerjakan soal yang tadi saya katakan. Bisa kan? Bisa coba, Bu. Coba dulu ya. Jadi inilah yang rumus-rumus yang harus kalian tahu. Oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi kuliahnya. Sampai ketemu besok. Ya. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat-sehat. Pagi, terima kasih, Bu. Pagi, Bu.